Kita bisa membuat satu desa maju, Indonesia akan maju. Nah, kalau semua pengusaha itu punya prinsip begitu, selesai kan? Semua desa di Indonesia jadi akan maju. Nama saya Joni Sudatmoko. Saya anggota HPN Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur, di HPN ini saya dipercaya sebagai wakil bendahara, ya, wakil bendahara. Saya mau menceritakan ini tentang bisnis NKKP kami ini, ya. Awalnya NKKP ini didirikan adalah berangkat dari satu permasalahan yang terjadi di dua desa, di antara desa Ampel Dento dengan desa Ngijo tentang sampah, gitu ya. Sampah dari desa Ngijo ini ada di 1,5 kilometer dari kampung terdekat Ngijo, TPA-nya itu di pinggir sungai. Nah, sungai ini adalah perbatasan antara Ngijo dan Ampel Dento, dan di seberang sungai yang masuk di desa Ampel Dento itu sudah kampung. Jadi sampahnya sampah Ngijo, tapi yang terganggu karena TPA ini desa Ampel Dento. Inilah sumber permasalahan, dan itu terjadi sejak tahun 2011. Belum ada solusi. Walhi sudah turun, belum ada solusi. Beberapa kali Walhi turun masih belum membuahkan solusi, ya, untuk penyelesaian masalah TPA di TPA Ngijo ini. Dan saya itu core bisnisnya adalah properti. Saya mulai dari tahun 2013 itu bikin klaster-klaster, ya. Nah, dulunya itu senengnya itu jual beli tanah, kan gitu, ya. Beli tanah, jual lagi, kan gitu. Terus kemudian saya berpikir untuk memberikan manfaat ke lebih banyak orang dari apa yang bisa saya lakukan. Nah, masuklah saya di bisnis properti tahun 2013 dan berkembang sampai ke sini. Singkat cerita, saya lagi bikin klaster ini, klaster Omah Sulaiman di wilayah Ampel Dento. Nah, saya disambati lah. Disambati itu apa? Mengeluh ke kami teman-teman dari warga desa Ampel Dento, dari orang-orang kelurahan, ya, orang-orang kepala desanya, juga Pak Kampungnya, mengeluhkan tentang sampah itu kalau bisa dibantu untuk menyelesaikan terkait masalah sampah. Nah, coba kami berpikir, singkat cerita kami menemukan satu potensi wisata di sini, gitu. Potensi wisata yang orang lain nggak melihat. Nah, akhirnya kami panggil perangkat desa Ngijo dan Ampel Dento. Saya tawarin sebuah solusi, dan akhirnya mereka setuju, gitu, ya. Warga perangkat desa Ngijo setuju untuk memindahkan sampahnya, memindahkan TPA-nya. Terus kemudian konsekuensinya kami harus memberikan akses ke Ngijo, karena di dekat area perumahan kami ini ada tanah kas desa Ngijo, ada tanah kas desa Ampel Dento yang bisa dipertemukan, kan gitu, ya. Nah, itu kami beli. Oke, kami beli tanah ini, terus kemudian baru kami buka NKKP ini, dan kami sedang berjalan ini memberikan akses ke desa Ngijo. Jadi nanti ini totally area ada sekitar 12 hektar. 12 hektar. Ini baru berapa persen ini?
Tapi awalnya memang di sini dan alhamdulillah gayung bersambut karena saya mencoba untuk kafe-kafe, resto itu di Malang Raya utamanya pada tutup saat itu karena COVID ini ya, karena COVID ini. Terus saya mencoba mencari peluang. Apa sekiranya kan saya pikir orang bosan di rumah, tapi orang butuh safety juga. Nah, dapatlah konsep bahwa resto kafe itu harus outdoor supaya orang nyaman. Nah, itu akhirnya ya saya buka inilah. Saya mampu membuat propertinya, membuat landscape-nya karena itu bidang saya. Tapi terkait dengan urusan memasak sama bikin minuman, nah saya enggak punya keahlian di situ. Maka kami mencoba untuk kawan-kawan dan alhamdulillah kami dapat berkahnya COVID lagi. Jadi ada banyak tenaga hospitality itu pada dirumahkan. Dari hotel-hotel berbintang itu kan pada tutup semua. Itu dirumahkan. Jadi begitu kami tawarkan buka di sini yang menyambut banyak. Jadi mulai dari chef, barista, floor sampai ke HK itu semua dari hotel berbintang, leadernya ya. Terus supaya lebih bermanfaat lagi pasukannya kami ambilkan dari tenaga warga sekitar dari kafe ini. Segala persiapan kami dengan memberikan dulu kebaikan kepada masyarakat, ternyata balasan itu datang luar biasa. Yang kami terima itu luar biasa dan alhasil ya semakin berkembang kesininya. Kami dirikan Galeri Karya Anak Negeri. Di situ menampung hasil karya UMKM IKM ya, industri kecil dan menengah di Malang Raya ini. Untuk menampung produk mereka. Kami buatkan di sana dan kami hanya mengambil fee sebagai reseller. Terus kalau ada travel juga, itu kan reseller itu kan 25% ya. Kalau ada travel itu 15% kita kasihkan ke travelnya. Jadi kami mengambil cuma 10%. Kami berharap brand mereka tidak kita matikan. Kami berharap nanti di sini ada, soalnya saya melihat itu, di sini ada jualan keripik singkong, lumba-lumba, itu omsetnya sampai 3 miliar satu bulan. Iya. IKM, industri kecil menengah. Nah, saya berharap ada muncul lumba-lumba yang lain di sini kan gitu ya. Jadi itu harapan kita dan sudah kelihatan ini. Ada satu produk keripik kentang baru itu dari Batu itu yang ternyata disuka sama pasar. Penjualannya luar biasa di sini. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan bisa jadi besar di sini karena brand mereka tidak kita matikan. Ini hanya harapan kita cuma embrio tempatnya, terus kemudian mereka bisa bikin outlet di tempat lain. Itu harapan kami tentang IKN. Itu kami dirikan IKN itu. Ada lagi durian. Ini juga teman di HPN Kota Malang, Mas Samsul. Ya ahli durian. Saya bikinkan tempat di sini. Silakan jenengan berjualan di sini. Ya, beliau yang jualan, artinya pasukan beliau ya. Tidak kami beli, kami jual. Enggak. Kami hanya menyediakan tempat untuk beliau berjualan. Dan alhamdulillah kemarin hari pertama sudah laku hampir 70. Wah, ini untuk hari pertama yang luar biasa ya. 70. Nah, target beliaunya ya bisa sehari di atas 300 kalau Sabtu Minggu katanya. Ya, kita lihat aja dulu. Ini hari kedua. Hari ini hari kedua. Dan memang duriannya enak. Di sini secara keseluruhan itu kan ada 12 hektar ya. Konsep yang kami bangun sesuai dengan era COVID ini adalah wisata edukasi alam dan spot. Jadi di depan itu insya Allah segera kita wujudkan ini sepatu roda, untuk berlatih sepatu roda. Yang sudah kita wujudkan mini soccer. Mini soccer ini begitu jadi kami kelola jadi langsung kita kasihkan ke Karang Taruna dari Desa Ampel Dento untuk mengelola dan ini sudah dikomersilkan sama anak-anak Karang. Uangnya ke mereka semua. Kami cuma membuatkan saja. Terus
Ini paramotor. Paramotor ini kita bikinkan landasannya. Insya Allah 1 bulan lagi sudah jadi itu landasan paramotor. Ya paling tidak puasa-puasa nanti bisa lihat paramotor terbang di sini. Kalau makanan khas sini ini karena kita punya chef yang mampu memasak segala macam masakan. Chef kita ini luar biasa. Juga yang meracik minuman. Ini juga mau minuman model apa? Non alkohol ya. Karena di sini tadinya itu backgroundnya adalah bartender alkohol. Masuk ke sini jadi barista non alkohol. Dan alhamdulillah sudah meninggalkan dunia itu. Itu kita tampung di sini. Terkait sport itu, yang kita dulukan itu jogging track. Arealnya ini 600, satu putaran ini 600 meter. Jadi kalau mau ya 5 kali keliling sudah lumayan ini 3 kilo. Kalau di sini itu diresmikan sama Pak Bupati. Itu saat ini dibuka itu udah jadi. Kita jadikan duluan. Begitu jadi kita serahkan. Dan tidak ada nama NK di situ. Namanya jogging track Ampel Dento. Gratis kita kasihkan ke masyarakat. Kalau terkait dengan bisnis kafe kami memang hitungan bisnisnya nggak masuk. Tapi kan ini bagian dari rasa syukur kami, alhamdulillah bisnis properti kami itu jalan. Dan kami punya konsep ya, membangun Indonesia itu tidak lebih hanya membangun satu desa. Kita bisa membuat satu desa maju, Indonesia akan maju. Kalau kami loh ya, nah, kami mikirnya begitu. Kami mengajak pengusaha-pengusaha itu, ayo, nggak usah muluk-muluk kita pengusaha mikirnya satu desa aja. Kamu di desa mana, kamu di desa mana. Nanti kita saling membantu, memajukan desa kita masing-masing. Saya mengajak kawan-kawan ada satu prinsip yang selama ini saya pegang. Ini dari Jadi hidup ini kan ada hablum minallah, ada hablum minannas ya. Hablum minallah bagaimana kita menguatkan iman kita. Hablum minannas itu bagaimana kita bisa membangun rahmatan lil alamin. Dalam hablum minannas itu ada amal ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar itu bagaimana kita selesai dengan diri kita sendiri, baru ngomong amal ma'ruf. Nah, amal ma'ruf ini adalah berproses dan harus berkolaborasi. Itu prinsip kami yang kami pegang. Harus berkolaborasi. Jadi jangan sendiri. Kalau sendiri kita tidak kuat. Bersama-sama mengajak teman-teman. Nah, di sini kan kami sudah memulai untuk berkolaborasi, utamanya dengan teman-teman di Nahdliyin itu sudah kami lakukan di properti itu besi, kami paving sedapat mungkin kami beli dari pengusaha-pengusaha teman-teman rekan-rekan di sesama HPN, itu yang kami lakukan. Nah, ayo saya mengajak teman-teman pengusaha di HPN, ayo kita masing-masing ataupun satu kelompok itu menyelesaikan satu desa. Kita buat satu desa itu maju. Itu dulu. Kita berbanggaria kalau kita sudah punya satu desa binaan. Itu. Insya Allah Indonesia akan maju. Kalau semua pengusahanya sudah turun, membantu pemerintah untuk memajukan cukup satu desa. Saya termasuk orang yang keracunan filosofi seorang tukang taman. Ya, yang saya lihat dari seorang tukang taman itu ada 3 hal besar. Satu, itu kebersamaan. Membuat taman itu harus ada kebersamaan. Kalau nggak bersama-sama tidak akan jadi dengan baik. Kedua, bermuara kepada keindahan, tidak pencitraan. Jadi harus indah. Ketiga, kemanfaatan. Jadi seorang tukang taman itu akan merasa nyaman kalau hasil karyanya bisa dinikmati
oleh banyak orang, oleh orang lain. Nah, saya keracunan filosofi tukang taman ini dari seorang tukang taman. Maka karena ini hal baik, saya berusaha untuk meracuni jenengan semua untuk menjadi tukang taman Indonesia. Karena Indonesia indah, sudah layaklah kita untuk menjadi tukang taman Indonesia.